Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan memberi kita waktu kesempatan untuk beribadah kepada Dia. Ya. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya mengambilnya dari kitab Pengkhotbah. Kita akan belajar tentang kitab Pengkhotbah sekalipun tidak semua pasal yang kita akan kupas, tapi kita akan melihat inti dari pengajaran kita Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 1 mulai dari ayat yang pertama, saudara bisa menyimak pembacaan ayat berikut. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihat ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ya, memang saudara, ada baiknya kita membaca ya seluruh pasal dari kitab Pengkhotbah. Tapi mungkin pada bagian kali ini saya tidak akan membaca keseluruhannya, mengingat memakan waktu yang sangat panjang. Tetapi mari kita melihat ya, apa makna sebenarnya dari ungkapan-ungkapan di dalam kitab Pengkhotbah. Memang kitab Pengkhotbah ini kebanyakan orang membaca ya, melihat bahwa kitab ini diasosiasikan bahwa penulis kitab ini adalah Salomo, karena ada beberapa bukti-bukti yang mengarah ke sana. Tetapi tidak mengapa siapapun penulis kitab ini, tetapi kitab ini akan memberkati kita ya. Memang kalau membaca kitab Pengkhotbah ini ada bahasa-bahasa yang tidak biasa ya, bahkan cenderung ya, narasi-narasi yang dibuat ini agak skeptis, artinya seperti mengalami sebuah kegagalan lah ya, sehingga ada keputusasaan ya. Kalau melihat
ungkapan-ungkapan dari kita pengkhotbah ini ya, ada kekecewaan ya. Tetapi ini adalah sebuah bukti ya, melihat sebuah realita kehidupan, sehingga ini menjadi sebuah perenungan bagi pengkhotbah. Nah, sebelum kita memahami kitab pengkhotbah ini, ada baiknya kita memperlengkapi ya pikiran kita, yaitu dengan hal bahwa kita harus pahami terlebih dahulu bahwa dunia dan segala yang ada di dalamnya itu diciptakan oleh Allah. Sehingga dalam ciptaannya ini Allah membawa apa yang ada di dalam dunia ini ke dalam waktu. Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, Allah yang di luar waktu. Begitu dia menciptakan langit dan bumi ini serta segala yang ada di dalamnya, dia membawa semua ciptaannya ini untuk masuk ke dalam waktu. Sehingga semua ciptaan yang ada ini, segala apa yang terjadi ini ada batasannya. Karena kalau berbicara waktu ini, di sini berbicara tentang ada batasan, yang artinya semuanya tidak kekal. Tidak ada yang kekal. Semuanya akan ada akhirnya. Semua akan berakhir. Dan kemudian kita harus juga memperlengkapi pikiran kita untuk memahami pengkhotbah ini dengan melihat bahwa Allah itu adalah satu-satunya oknum yang menjadi penyelenggara kehidupan yang ada di dunia ini. Allah lah yang membuat segala kehidupan yang ada di dunia ini. Nah, sehingga kalau dalam pengamatan saya, yang terjadi di dunia ini, dalam kehidupan yang Allah buat dan tentukan, maka kehidupan ini menjadi sebuah sistem ya. Sistem itu adalah sebuah rangkaian ya, alur ya. Kalau di dalam dunia manajemen itu ya, sistem ini digambarkan seperti sebuah alur data ya. Ada banyak sistem di dunia ini. Ada banyak sistem yang ada di berbagai lembaga, berbagai organisasi, perusahaan, bahkan di rumah tangga sendiri pun ya ada banyak sistem ya. Kalau kita lihat pandemi ini, ada satu sistem prokes, itu jadi sistem prokes itu. Jadi protokol kesehatan itu seperti sistem ya. Misalkan ya di ibadah ini ya, kalau datang itu yang pertama apa? Pakai masker ya. Pakai masker, kemudian ada tempat cuci tangan dulu. Jangan langsung masuk. Nah, ini maksudnya berbicara sistem ya. Kemudian begitu di dalam, jaga jarak ya. Setelah selesai ibadah, pulang ya dengan tertib. Itu sistem ya. Nah, demikian juga dengan apa yang menjadi perenungan pengkhotbah. Kalau saudara melihat ya, pembacaan kita tadi ya, kalau di dalam pengkhotbah pasal 1 tadi ya, ayat 4, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Ya, ini seperti sebuah sistem ya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya itu angin itu kembali. Jadi ini terjadi terus berulang-ulang kali. Secara rutin ini terjadi terus. Dan ingat, ini hanya sifatnya sementara. Selama masih ada langit dan bumi ini. Karena satu kali langit bumi ini akan lenyap. Bahkan kalau di ayat yang ke-9 ya, pengkhotbah berkata, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Nah, apalagi kalau saudara baca terus ya di dalam pasal 2, terlebih pasal 3 ya. Mulai dari ayat 1, kalau dalam pasal 3 ya, pengkhotbah bilang untuk segala sesuatu ada masanya
dan ada waktunya. Ya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ini terus terjadi. Ada yang lahir, kemudian kita dengar ada lagi yang meninggal. Terus terjadi berulang-ulang kali, ya. Kemudian ada waktu, ya, untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu kita untung, ada waktu kita rugi. Itu terus terjadi. Saat ini mungkin kita rugi, dan itu adalah waktunya. Dan berikut kita akan untung, dan berputar lagi. Setelah kita mengalami keuntungan, bisa saja kita akan rugi lagi. Tidak ada satu manusia atau kehidupan di dunia ini yang luput dari waktunya. Dan kita alami sendiri. Tidak ada satu kita yang misalnya mau usaha untung terus, tak pernah rugi. Pasti ada satu waktu kita rugi, mau rugi kehilangan, orang tipu, dan lain sebagainya. Gempa bumi, karena gempa bumi, ya saya bisa melihat gempa bumi lalu di Palu, ada banyak kerugian material. Banyak hal yang terjadi. Ya, masa pandemi ini semua ditutup, mal ditutup, rumah makan ditutup, toko ditutup, rugi. Ini waktunya, karena tahun-tahun yang lalu sudah mengambil keuntungan yang banyak, dan sekarang waktunya. Nah, ini sebuah sistem kehidupan. Hari ini kita bangun pagi, kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam. Kemudian kita berhenti beristirahat, besok kita ulangi lagi. Bangun pagi, kita bangun bekerja, menjalankan tugas. Kalau dia seorang pejabat, kalau dia seorang pengusaha, usaha buka toko, bangun pagi, pergi toko, ya, layani pelanggan. Kemudian sore balik lagi istirahat, besok lagi dia ulang. Begitu terus, ya, tiap hari. Nah, ini adalah sebuah, ya, kehidupan, ya, yang ada di dunia ini. Nah, kalau saudara memahami kitab pengkhotbah ini, kalau saudara baca fatsal demi fatsal, di sini ada dua ungkapan yang sering diulang-ulang, ya, dalam kitab pengkhotbah ini. Yang pertama yaitu ada ungkapan kesia-siaan, ya. Ungkapan ini digunakan sebagai penekanan atas kodrat, ya. Kodrat hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Kalau dikatakan sia-sia, berarti itu sesuatu yang nanti akan berakhir. Ya, tidak ada keuntungan apa-apa yang kita peroleh. Ya, sia-sia, karena itu akan berakhir. Kita bekerja keras, berusaha, ya, dapat prestasi, keberhasilan, tapi toh kalau sudah waktunya kita meninggal, kita tidak bawa itu semua. Kita bangun, ya, bangun mall, bangun gedung, tapi pada waktu kita meninggal kita tidak bawa itu. Yang ada orang bilang cuma apa? Berapa itu ukuran apa? Ukuran yang lahat, ya, ukuran kubur yang ada cuma itu. Paling mantap kalau orang bawa jas. Tapi orang sudah lupa semuanya itu, karena kematian itu segala sesuatu itu dilupakan, tidak ada yang diingat lagi. Entahkah prestasi kita yang hebat dan luar biasa, sekalipun orang menghargai, menghormati, mengagung-agungkan prestasi itu, tapi tiba hari kematian kita tidak tahu semua itu. Kemudian ada ungkapan yang lain lagi yang sering diulang-ulang oleh pengkhotbah, yaitu ungkapan di bawah matahari. Ini berbicara tentang hal-hal duniawi, ya. Segala sesuatu yang dilakukan di bawah matahari ini berarti ini berbicara mengenai kehidupan duniawi, ya. Saudara bekerja, beraktivitas, berusaha, berumah tangga dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa alam itu bagian dari
kehidupan duniawi. Nah, sebenarnya apa maksud dari kitab pengkhotbah ini? Ya, dengan mengungkapkan beberapa kekecewaan kehidupan yang dikatakan di bawah matahari ini, apa yang dibuat semuanya itu sia-sia. Di sini pengkhotbah tidak bukan berarti pengkhotbah tidak menghargai apa yang kita kerjakan. Tidak sebenarnya. Bukan berarti kalau dikatakan semua yang dilakukan manusia entahkah itu baik dan jahat itu sia-sia. Enggak usah juga berbuat baik, sama saja. Tidak, saudara. Tetapi di sini kita pengkhotbah sedang membuka paradigma manusia atau cara pandang manusia yang sudah terkurung dengan pandangan bahwa hidup manusia itu hanya kehidupan duniawi saja. Kita bekerja setiap hari, berusaha, pagi kita bangun, kita sarapan atau smokol ya. Pulang siang kita istirahat, kita makan, kemudian kita balik lagi bekerja. Malam sore kita pulang, kita beristirahat, kita makan, minum. Rutinitas begitu terus. Dan ternyata ada orang yang melihat kehidupan itu hanya sebatas kehidupan duniawi. Sehingga apa yang dilakukannya, dia bekerja, berusaha, dia membuat segala rupa, dia keliling dunia santai taur, itu menjadi tujuan hidup, padahal itu salah. Pengkhotbah katakan semua itu sia-sia. Pengkhotbah sedang membuka paradigma atau cara pandang manusia, ya. Jadi pasal-pasal dalam pengkhotbah ini sedang menyoroti kehidupan duniawi yang sifatnya sementara. Ada seorang bapak berkata kepada saya, ya, dia bilang, kamu ndak taur? Ndak lah, karena pulang juga dari taur biar senang-senang, pulang juga susah juga. Oh, saya bilang, jangan begitu, kalau ada kesempatan taur. Nah, tapi dia punya prinsip sama saja. Ya, saya tidak bisa paksakan, itu pilihan. Ya, karena dia melihat sama saja. Nah, tapi kita punya prinsip hidup yang berbeda-beda. Tapi kita lihat ini apa yang ditemukan dari perenungan pengkhotbah. Ya, jadi di sini pengkhotbah sedang menyelidiki, ya, atau menguji keadaan hidup manusia. Nah, kita lihat dulu, ya, mulai dari pasal 1 tadi di ayat 12, ya. Di sini pengkhotbah menguji, ya, kehidupan ya yang ada di dalam dunia ini, ya. Ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Dia lihat, ya, dengan seksama keadaan ini. Dia uji dan ternyata dia dapati semua sia-sia. Apa yang menjadi kesenangan dari manusia? Dia uji pun, ya. Dora lihat di dalam pasal yang kedua ayat 1, ya, pengkhotbah menguji, ya. Mungkin manusia berkata bahwa hal yang baik itu bagi manusia itu apabila mengalami kesenangan hidup, ya, dan itu mungkin diukur dari apa yang dia dapatkan dengan prestasi, ya. Pengkhotbah melihat begini, ayat 1 dari pasal 2. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, ya. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Wah, minum-minum ini, ya, berpesta, ya.
sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Ya, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ya, ini dilakukan oleh pengkhotbah, dan ini sudah dia alami dan dia dapatkan semua. Mungkin bisa saja ya kita asosiasikan ini adalah Salomo. Salomo adalah raja yang terkenal dengan mencapai kejayaan bangsa Israel. Dia bangun bait Allah paling megah pada waktu itu dengan emas. Salomo adalah seorang yang kaya raya waktu itu. Tidak ada orang yang sekaya pada waktu itu, dan tidak akan ada sepanjang sejarah kekayaan seperti Salomo. Soal hikmatnya tidak ada yang bisa kalahkan. Ya, kita andai saja ini adalah Salomo, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, ya, kalau kita baca di ayat yang ke-11 saja kita loncat. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari ini. Ternyata itu sia-sia. Waduh, saya juga sempat bertanya, masa orang bekerja keras, susah payah dari nol, bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa sekolah tinggi-tinggi, kemudian dikatakan ini sia-sia. Aduh, salah ini. Tetapi realita itu yang terjadi. Bahwa keadaan itu bukan tidak bermakna, tetapi semuanya itu kita akan tinggalkan. Karena dunia yang kita tempati ini hanya sifatnya sementara. Nah, ada banyak manusia yang menjadikan kehidupan duniawi ini sebagai tujuan hidupnya. Dia bekerja keras, dia berusaha setiap hari, kerja dari pagi sampai malam, dia kejar cita-citanya. Dan dia berpikir hidupnya hanya untuk itu. Dia lupa bahwa kehidupan itu akan berakhir. Nah, kita pengkhotbah sedang menyadarkan kita bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya sebatas kehidupan duniawi, tapi ada kehidupan lain, yaitu kehidupan rohani, yaitu kehidupannya Tuhan yang harus kita kejar. Ya. Kalau melihat terus ya, pengkhotbah menguji semuanya ini. Nah, kita lihat terus di dalam ayat yang dari pasal 2 ini, ya. Ayat yang ke-13 ya. Ya. 13. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang, ya, dari ayat 11 saja ya. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari ini. Ini pengkhotbah menguji kesenangan manusia, ya. Karena di ayat selanjutnya pengkhotbah berkata tidak ada yang lebih menyenangkan dari manusia selain makan dan minum. Hanya itu. Yang lain tidak ada. Makan dan minum, dan itu menjadi kesenangan manusia. Nah, kita lihat ya, pengkhotbah menguji hal lainnya ya. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat. Nah, ini kepintaran ya, hikmat. Hikmat manusia, kepintaran ya. Ini mau
Diuji ya, bagaimana kepandaian manusia, bagaimana ilmu-ilmu yang dimiliki oleh manusia. Tidak hanya hikmat tapi kebodohan juga ya. Diuji ya oleh pengkhotbah. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja, hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat ya melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Nah, ini memang benar. Ya, kepandaian itu melebihi kebodohan. Dan kepandaian itu menjadi sesuatu yang unggul dari kebodohan. Ya. Tapi terus kita baca ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua ya, baik yang pintar maupun yang bodoh, sama-sama dorong nasib. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Ya, ini pengkhotbah ini membawa diri bahwa dia memang orang yang sudah memiliki ilmu. Ya. Lalu untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya sudah lama dilupakan. Ya. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Ini yang terjadi, saudara. Pengkhotbah menemukan dalam perenungannya, menemukan keadaan hidup manusia secara duniawi. Nah, mari kita lihat selama ini apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Karena bagi pengkhotbah sesuatu yang dilakukan tanpa makna apa-apa, maka itu akan menjadi sia-sia. Oke lah, kita berusaha untuk anak cucu kita. Kalau itu yang menjadi tujuan hidup kita. Ingat, ini ganti berganti. Karena sekalipun kita mewarisi untuk anak-anak kita, itu tidak kekal, ya. Dia terus akan berlanjut. Dia tidak akan bertahan kepada anak kita. Terus akan diturunkan. Nah, ini menjadi sebuah keadaan kehidupan duniawi, dan kalau ini menjadi tujuan hidup kita, kata pengkhotbah, maka kesia-siaan belaka akan kita temui. Bukan berarti pengkhotbah bilang, sudah tidak usah jadi orang sukses lah. Tidak demikian. Tetapi bagaimana cara pandang menjalani hidup ini. Karena ada banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, yang menjadikan kehidupan duniawi itu sebagai tujuan hidup. Padahal kita memiliki kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih berarti, yang lebih bermanfaat daripada kehidupan duniawi tadi, yaitu kehidupan kekal, ya. Karena kita pengkhotbah menyadarkan kita bahwa betapa berartinya nanti kehidupan kekal di surga dibandingkan kehidupan di dunia ini yang sifatnya sementara. Orang mati-matian dengan kehidupan di dunia ini, padahal dia akan tinggalkan. Dia abaikan Tuhan, dia abaikan pekerjaan Tuhan, dia sepelehkan Tuhan, dia tidak lagi ingat Tuhan. Sudah dia tidak mau lagi beribadah, dia tidak mau lagi cari Tuhan. Yang penting saya bekerja, berusaha mati-matian untuk dapat sukses, dapat keberhasilan. Tapi semuanya itu pengkhotbah bilang sia-sia kalau punya cara pandang begitu. Kita akan tinggalkan kalau hari kematian, waktu kematian tiba. Tidak ada yang dibawa. Tapi apakah kita bukan berarti tidak boleh mau berusaha mencari sukses? Tidak. Nah, kita pengkhotbah ini, saya merasa saat dia menuliskan ya perenungan ini, dia sudah berlanjut usia.
Sehingga ada satu pesan ya, kalau kita baca ya, saya perpendek saja. Di Fatsal terakhir ya, Fatsal 12 ayat 1 ya, pengkhotbah katakan begini, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Jangan lupa itu Allah. Dia yang sudah uji lanjut, dia bisa melewati hari-hari itu. Dia bisa melihat ada suka duka yang dia lewati, ada pahit manis kehidupan yang dia lalui. Dan dia lihat itu semuanya itu sia-sia tanpa Tuhan. Tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Makanya dia pesankan kepada kita, kepada umat Tuhan, kepada orang-orang lain yang masih muda, yang masih memiliki tahun-tahun hidup yang panjang, yang akan melewati kehidupan yang masih jauh, yang masih panjang, untuk jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Yang artinya apa? Jangan jadikan kehidupan duniawi itu sebagai tujuan hidup, karena itu sia-sia. Tapi mari fokuslah kepada Tuhan ya. Di ayat 13 dari pasal 12 ini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik entah itu jahat. Semua akan dipertanggungjawabkan, baik itu hal yang baik maupun yang jahat. Nah, kita bersyukur ya, kita pengkhotbah ini membuka ya pikiran kita, membuka cara pandang kita, seperti membuka tabir yang selama ini kita ya tertutup dengan kehidupan duniawi. Waduh, saya harus mati-matian kejar ini di dunia, kejar itu, kejar ini. Tetapi ingatlah, sesuatu yang dilakukan di dunia ini tanpa Tuhan tidak ada artinya dan itu sia-sia. Tetapi kita lihat apa kata Paulus ya. Paulus berkata begini dalam 1 Korintus 15 ayat 58 ya. Ayat terakhir Paulus bilang begini, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, ada yang tidak sia-sia di dalam hidup kita, yaitu kalau hidup kita bawa untuk melayani Tuhan ya. Di ayat lain Paulus katakan, apapun yang kamu kerjakan ya, perbuatlah itu bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Ya, engkau bekerja, berusaha, mari lakukan itu ya, bukan hanya sebatas kehidupan duniawi, tetapi engkau mau bekerja untuk Tuhan, mau berusaha untuk Tuhan, sehingga saudara bisa lakukan dengan baik, buat itu usaha sukses dengan baik, kerja keras, karena semua itu untuk Tuhan. Semuanya itu untuk Tuhan. Dan itu tidak sia-sia. Tapi kalau hanya sebatas dilakukan untuk mencari kesenangan duniawi, pengkhotbah katakan itu sia-sia. Sia-sia. Engkau sekolah tinggi-tinggi, sekolah dengan baik-baik, kejar cita-cita umum dengan sebaik-baiknya, karena semuanya itu untuk Tuhan. Tapi kalau hanya sebatas mau suka jadi pintar saja, mau suka ada gelar saja, mau suka orang lihat saya ini sekolah S3, S4 dan sampai S Mambo, sia-sia saudara. Bahkan ibadah hari Minggu pun, kalau saudara hanya kerjakan sebatas rutinitas, engkau kerjakan karena engkau adalah makhluk sosial, yang dimana setiap makhluk sosial itu memiliki agama, maka ada rutinitas agamawi yang harus dikerjakan ya, seperti agama Kristen, ibadah tiap hari Minggu, hanya sebatas itu.
Ingat, ibadah seperti ini tidak akan selamanya, akan berakhir. Pandemi saja sudah bisa mengakhiri ibadah ini, ibadah hari Minggu. Bisa sia-sia kalau engkau beribadah dengan cara seperti itu. Hanya tujuan hidup saja beribadah supaya nanti gembala lihat saya hadir. Ya. Tapi kalau engkau datang memang karena rindu hadirat Tuhan, engkau datang dengan mencurahkan isi hatimu kepada Tuhan, engkau datang memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, maka itu tidak menjadi sia-sia ibadahmu, karena itu akan memberi manfaat. Tapi kalau datang tengok kiri, tengok kanan, lihat ini pe baju, lihat itu pe baju, lihat ini yang bawa ilmu, macam model tak bagus dia ini, cuma kritik sana, kritik sini, aduh, apa yang mau didapat? Begitu juga saudara melayani ya, saudara yang melayani, ambil bagian dalam pelayanan mimbar. Kalau hanya pelayanan sebatas rutinitas itu sia-sia. Sekalipun itu sepertinya sifatnya rohani, tapi kalau hanya sebatas rutinitas, kehidupan di dunia ini saja, di mana namanya hari Minggu, kalau ibadah itu mesti ada WL lah, mesti ada singers lah, penuhi tuntutan-tuntutan itu. Engkau memberikan ya skillmu, kemampuanmu bermain musik supaya orang lihat ya, semuanya itu akan berakhir dan sifatnya sia-sia. Tetapi kalau engkau lakukan itu benar-benar karena engkau mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asal, engkau sudah mempersiapkan diri untuk Tuhan, maka itu tidak menjadi sia-sia. Karena Paulus katakan hal-hal demikian kalau untuk Tuhan, mari lakukan itu dengan giat, ya, dengan teguh, jangan goyah, giat, beri yang terbaik. Makanya saudara, kalau pelayanan itu perlu persiapan ya, bukan hanya persiapan ya kekompakan latihan, tapi persiapan hati itu perlu supaya pelayanan kita itu tidak menjadi hanya sebatas rutinitas, bukan asal-asal ya. Saya pikir semua ini sudah melayani dengan bagus, tetapi hanya sebatas rutinitas itu saja. Tapi kalau karena engkau melayani, engkau WL memang mengajak ya, membangun hadirat Tuhan, maka itu akan menjadi perkara yang luar biasa. Jadi hati-hati ya, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, kalau hanya sebatas sifatnya memenuhi unsur ya aktivitas duniawi, itu semua sia-sia, sekalipun itu kelihatan rohani. Tapi kalau saudara lakukan untuk Tuhan, tidak akan sia-sia, saudara akan diberkati ya. Makanya saudara, kalau diberikan pelayanan, mari lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Tapi saya percaya jemaat Bethesda Bunta tidak demikian. Ya, saya melihat ya. Tapi ada banyak orang-orang di luar sana ya. Jangankan mau kasih tugas pelayanan ya, sedang dorang mau kerja hari-hari, kalau mau bilang, Paulus bilang, lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Anak bisa. Kalau mau untuk Tuhan, bagaimana mau lakukan, mau pergi kebun untuk Tuhan? Sedangkan itu saja tidak bisa, apalagi mau kasih tugas pelayanan. Ya. Jadi dari hal ini saudara, ini persoalan hatimu dengan Tuhan. Sehingga pengkhotbah katakan jangan melupakan penciptamu. Jangan abaikan dia dalam segala hal. Kalau engkau bekerja untuk Tuhan, mari libatkan Tuhan dalam pekerjaanmu ya. Berulang-ulang kali saya sampaikan ya, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, libatkan terus Tuhan ya. Saudara pergi berangkat kerja kebun, mari berdoa, Tuhan kami mohon penyertaan Tuhan,
Hari ini saya mau pergi kebun, saya mau bamaras, saya mau bertanam, Tuhan tolong saya. Itu orang yang tidak lupakan Tuhan. Yang mengingat Tuhan memang seperti sepele. Tapi ini persoalan hati, saudara. Persoalan hati. Ya, mari saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita kerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, sehingga hal itu tidak menjadi sia-sia. Kalau kita kerjakan untuk Tuhan, maka semua yang kita lakukan itu ya akan memberikan manfaat yang besar. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan pada pagi hari ini bisa memberkati kita semua. Mari kita